Saya Maya Tutur Ima, saya dari kelas 2024F, dan saya dari kelompok Bahasa Indonesia 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan bahasa. Dan saat ini, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Namun, ada satu bahasa pemersatu bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Pada tahun 1928, para pemuda Indonesia bersumpah untuk bersatu dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan sejak saat itu, bahasa Indonesia berkembang dan menjadi simbol identitas bangsa. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi utama di seluruh penjuru negeri. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang menjadi penghubung antar bahasa yang dimiliki oleh ras, suku, etnis, dan agama yang ada di Indonesia. Dengan bahasa yang sama, kita bisa saling mengerti dan saling membangun untuk negara Indonesia. Bahasa Indonesia juga memiliki keunggulan, di antaranya mudah dipelajari, mudah dipahami, dan fleksibel dalam penggunaannya. Bahasa Indonesia juga sangat relevan digunakan dalam dunia pendidikan, pemerintahan, media massa, maupun di dalam bidang profesional. Rafael, Hey, halo, how are you? I am fine. Bagaimana dengan kamu? I see, baik-baik aja ya. Today is a good day for me, buat saya. Eh, Kenapa? Why? Besok kamu ada kelas tidak? I see, kalau besok ada kelas sih, kebetulan. Oh, padahal awakku katanya ngajak awakmu ke FBK mbak arek-arek. Oh, I'm sorry, I cannot lah besok buat janji ke SWK. Cannot. Oh ya wis, kapan-kapan wae. Iya, kalau bisa ya tomorrow-nya lagi lah. Oke. It's fine. Oke. Nah, barusan merupakan contoh dari penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang salah. Dikarenakan mereka berdua menggunakan bahasa Indonesia tidak sesuai dengan semestinya, dan mereka menggunakan bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa daerah, kemudian dicampur dengan bahasa yang asing. Halo Rafael, Halo Alif, kamu apa kabar? aku kabar baik hari ini. Bagaimana denganmu? Aku juga baik, terima kasih sudah menanyakan kabarku. Apakah kamu besok ada kelas? Ya, besok aku ada kelas pukul 1 siang. Kenapa Alif? Soalnya kamu dipanggil sama Pak dosen buat bertemu besok. Kalau boleh tahu untuk apa Pak dosen? Eh, aku kurang tahu ya. Mungkin kamu bisa menghubungi nomornya Pak dosen aja gitu. Oke, baik, terima kasih Alif. Oke, goodbye. Ya, dadah. Nah, barusan merupakan contoh dari penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang baik dan benar, karena mereka sudah menggunakan bahasa Indonesia dengan sesuai dan menunjukkan kalau mereka merupakan warga negara Indonesia. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang salah. Perlu kita ketahui teman-teman bahwasannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sudah semestinya diucapkan dengan bahasa baku, bahasa yang jelas dan sesuai dengan kaidah. Nah, akan tetapi di sini kesalahannya adalah banyak sekali di antara kita ataupun seseorang yang mempunyai wewenang itu berpidato ataupun menulis surat menyurat itu menggunakan bahasa yang tidak resmi. Nah, salah satu contohnya yaitu ketika berpidato seperti ucapan, "Oke guys, aku senang bisa hadir di tengah kalian hari ini." Nah, secara tidak langsung kata-kata ini sangat menurunkan profesionalitas ataupun wibawa seseorang yang berkata di depan umum tersebut. Nah, kita bisa membenahi bahasa ini dengan seperti contohnya, "Baik Bapak Ibu sekalian, saya senang bisa hadir di tengah kalian," seperti itu. Jadi sudah semestinya bahasa Indonesia ini diucapkan dengan bahasa yang baku, bahasa yang jelas dan sesuai dengan kaidah. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa dan juga menjadi pilar utama dari identitas bangsa. Fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri adalah untuk memperlancar komunikasi antar suku bangsa Indonesia. Bukan hanya sebagai simbol pemersatu bangsa, bahasa Indonesia juga hadir sebagai bahasa
kenegaraan, yang dimana dalam artian bahasa Indonesia digunakan untuk surat resmi, formal, kenegaraan, dan pengembangan ilmu pengetahuan hingga ke media massa. Nah, bahasa Indonesia sendiri memiliki peran ganda bukan hanya tentang dalam sarana formal, tetapi juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa Indonesia. Seperti itu. Kesimpulan, pesan dan saran, penerapan bahasa Indonesia yang benar yang sesuai dengan kaidah dan fungsinya masih belum terlaksana secara optimal. Kesalahan umum seperti penggunaan bahasa non-resmi atau santai dalam situasi formal sering ditemukan di berbagai kalangan. Pentingnya penerapan fungsi bahasa itu karena ada beberapa poin, yakni yang pertama yaitu menjaga profesionalitas. Penggunaan bahasa yang baku dan tepat mencerminkan kredibilitas dan wibawa seseorang, terutama di ruang publik atau acara resmi. Yang kedua yakni memperjelas komunikasi. Bahasa yang sesuai kaidah membantu memastikan pesan disampaikan dengan jelas, efektif, dan tidak menimbulkan salah tafsir. Yang ketiga yakni melestarikan bahasa, yaitu karena menerapkan bahasa Indonesia yang benar adalah cara untuk menjaga dan melestarikan kekayaan bahasa nasional kita. Yang terakhir yaitu menunjukkan rasa hormat, yaitu menggunakan bahasa baku menunjukkan penghargaan terhadap audiens dan situasi formal yang dihadapi. Terakhir yaitu pesan dan saran. Pesan dan sarannya, mari kita semua lebih peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang benar, terutama dalam konteks formal. Ada baiknya untuk mulai membiasakan diri menggunakan bahasa yang baku di ruang publik, saat berpidato atau dalam komunikasi tertulis. Perlunya kesadaran kolektif untuk membenahi cara kita berkomunikasi agar bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga cerminan profesionalitas dan identitas bangsa. Cukup sekian, terima kasih.